Kali ini kita buat tema yang mungkin ini sering kali kita lakukan, sering kali kita alami, dan kita belum tahu penyebabnya. Mungkin penyebabnya ini. Kamu pernah ngerasa capek nggak karena kamu terlalu hidup di kepala orang lain? Loh, maksudnya gimana, Kang? Gini. Pernah nggak kamu pengen melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba kamu berhenti? Bukan karena kamu nggak bisa loh ya, tapi karena kamu mikir, nanti orang lain bilang apa ya? Kamu pengen mulai sesuatu, tapi takut dinilai. Kamu pengen jadi diri sendiri, tapi takut gak diterima orang lain, gak diterima teman-temanmu. Dan tanpa sadar, kamu gak lagi hidup di hidupmu sendiri. Kamu hidup di kepala orang lain. Nah, masalahnya yang jarang kita sadari adalah karena dari luar kamu terlihat normal. Kamu tetap kerja, kamu tetap bergaul, kamu tetap menjalani hidup, tapi di dalam kamu sebenarnya capek kan? Capek mikirin pendapat orang, gitu ya. Capek jaga image, capek jadi orang yang sebenarnya bukan mau kamu. Dan yang paling menyakitkan, kamu bahkan lupa siapa diri kamu yang sebenarnya. Sampai kamu tidak mengenal dirimu sendiri. Pertanyaannya, kenapa kamu jadi seperti ini? Dari kecil kita diajarkan, jangan bikin malu, jaga nama baik, gitu ya. Dengerin kata orang-orang. Niatnya sih baik, tapi tanpa sadar kita tumbuh jadi orang yang lebih takut dinilai daripada kehilangan diri sendiri. Akhirnya setiap keputusan bukan berdasarkan apa yang kamu mau, tapi berdasarkan apa kata orang nanti. Bahaya nggak ini kira-kira? Ada pola people pleasing yang perlu kamu dengarkan pada malam hari ini, pada siang hari ini. Coba perhatikan ini. Kamu bilang iya, padahal kamu pengen bilang enggak. Pernah nggak kayak gitu? Kamu diem, padahal kamu nggak setuju. Pasti pernah, ya kan? Kamu mengikuti, padahal kamu sebenarnya nggak nyaman. Kenapa? Karena kamu takut ditolak, takut dianggap aneh, takut nggak disukai. Dan perlahan kamu mulai mengorbankan dirimu sendiri demi diterima orang lain. Apa dampaknya yang paling dalam dari keadaan seperti itu? Masalahnya bukan sekedar capek. Masalahnya adalah kamu kehilangan arah. Karena kamu terus menyesuaikan diri. Sampai akhirnya kamu nggak tahu lagi mana keinginanmu dan mana keinginan orang lain. Di titik itu hidup kamu terasa kosong, walaupun semuanya terlihat baik-baik saja. Dan ini adalah realita yang harus kamu terima. Dengerin baik-baik. Gak semua orang akan suka sama kamu. Pasti ada orang yang gak suka sama kamu. Dan itu fakta. Gak peduli sebaik apa kamu, gak peduli seberapa keras kamu mencoba, gak peduli seberapa baik kamu dengan orang lain, akan selalu ada yang gak setuju, akan selalu ada yang gak suka, akan selalu ada yang mengkritik kamu. Dan itu normal.
Masalahnya, kamu terlalu sibuk menyenangkan semua orang, sampai kamu lupa menyenangkan dirimu sendiri. Terus bagaimana kan caranya keluar dari keadaan atau kebiasaan seperti ini? Nih dengerin, kalau memang kamu mau keluar dari semua ini, yang pertama, kamu harus mulai dari satu hal. Tegas. Berani jujur sama dirimu sendiri. Mulai dari hal kecil deh. Bilang enggak saat kamu enggak mau. Enggak selalu harus menjelaskan diri. Enggak perlu minta izin jadi diri sendiri. Awalnya memang enggak nyaman, enggak enak, karena bukan ini diriku gitu loh. Tapi itu tanda kamu mulai kembali ke dirimu sendiri. Kalau kamu terus hidup di kepala orang lain, kamu akan kehilangan hidupmu sendiri. Dan suatu hari nanti kamu akan sadar, kamu sudah menjalani hidup yang bukan milikmu. Kamu gak butuh semua orang untuk menyukai kamu. Kamu gak butuh. Yang kamu butuh adalah berani jadi dirimu sendiri. Berani jadi apa yang memang itu seharusnya kamu lakukan. Karena hidup ini bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tentang hidup dengan jujur sebagai dirimu sendiri. Hidup dengan jujur sebagai siapa kamu sebenarnya. Awal-awal mungkin banyak yang gak setuju. Awal-awal mungkin banyak yang memprotes kamu, mengkritik kamu, bahkan tidak menyukaimu. Tapi dari situ nanti kita akan tahu, kita akan paham siapa teman kita, siapa sahabat kita yang benar-benar itu teman kita, yang benar-benar itu sahabat kita. Karena tempat yang tepat dan teman yang tepat itu dia akan lebih senang dengan kamu yang sebenarnya, dirimu yang sebenarnya, tanpa ada drama, tanpa ada toksik. Kalau kamu ngerasa ini relate dengan kehidupan kamu, silakan dibagikan kepada orang lain atau kepada teman kamu yang mungkin sekarang masih terjebak dalam kondisi seperti ini. Karena di sini kita bahas hal-hal yang mungkin nggak kelihatan, tapi diam-diam dia menghancurkan hidup kamu. Berhenti hidup di kepala orang lain, mulai hidup untuk dirimu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.